Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, alhamdulillah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang pulang dengan bahagia. Saya sudah sampaikan, Allah itu memberikan kadar waktu setiap orang itu beda-beda. Ada yang bahkan di dalam rahim sudah meninggal. Ada yang lahir sehari dua hari meninggal. Ada yang balita, remaja, dewasa, dan ada juga yang lansia. Lansia juga terbagi pada 3 kelompok. Ada lansia awal, itu 60-70. Ada lansia madya, 70-80. Ada lansia senior, 80 ke atas. Ya. Nah, ibu, bapak, sahabat tercinta, kemarin kita bahas, kenapa sekarang kita kok masih dikasih kesempatan? Padahal ada orang yang lebih muda dari kita sudah dipanggil. Yang lebih muda, yang lebih sehat, ya. Kan ibu mah kan ririwit, segala penyakit aya. Tapi nah panjang umur. Ada nggak orang yang sehat tapi pendek umur? Nah, kemarin kita bahas, kenapa kita masih diberi waktu? Satu, karena apa? Allah teh ngasih kesempatan, sok Aam, kamu mah belum layak pulang, kamu bebekal. Sok Asep, ya, bebekal. Sok Encep, bebekal. Jadi iya mah saya mewakili malaikatnya, sok bebekal. Sok Yuyun, bebekal. Ya, Yuyun, Koko, ya. Nina Yulianita sok bebekal. Jadi kenapa Allah ngasih waktu? Supaya kita dengan A. Yang kedua, supaya kita memperbaiki diri. Hidup ini ku Allah dikasih kesempatan, sok atuh kamu teh perbaiki. Salatmu benerin, ibadahmu benerin, berbuat baik kepada sesamamu benerin. Sok dikasih kesempatan ku Allah teh. Nah, yang ketiga sekarang, kenapa Allah memberi kesempatan untuk menerima ujian. Jadi kenapa kita ini diberi waktu, diberi kesempatan untuk menerima ujian. Begitu. Ibu bapak tahu kan, ujian itu digunakan untuk apa, Pak? Ujian itu digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan level. Ya. Kenapa ada ujian SMP naik level jadi SMA? Kenapa? Jadi ujian itu sunnatullahnya digunakan untuk menaikkan level dan ngukur ini level ini sudah tercapai atau belum. Ustadz Asep itu untuk seperti sekarang nih melewati ujian. Apa namanya Ustadz? Sertifikasi itu apa namanya? Munakosyah. Jangan ungek-ungek, Anda nggak tahu munakosyah itu apa. Munakosyah. Jadi munakosyah itu, Anda mah munakosyah. Apa? Jadi munakosyah tuh Ustadz Asep diuji oleh orang yang punya kapasitas. Nanti naik level. Jadi ujian itu untuk menaikkan level kita. Nah sekarang kenapa kita masih diberi waktu, diberi kehidupan? Karena Allah mau memberi kesempatan pada kita untuk naik level. Yaitu dengan ujian. Diuji itu, ya. Nah, hidup itu kalau ingin naik memang kudu ada ujian gitu. Makanya saya mah yakin yang hadir di sini di majelis percikan iman mah levelnya teh udah advance banget. Karena datang ke sini mah nggak bisa ngasal. Kalau saya ceramah di Masjid Agung Trans, Anda bahkan niat nabalanya, ayo Ustadz Aam, belok. Dengerin tausiah ada. Tapi nggak ada ke sini, mau ke mall, ke Arjasari, pleng ka dia.
Ka dia mah kudu niatna teh bener-bener niat, saniat-niatna. Saniat-niatna. Lamun niatna setengah-setengah we, moal bisa. Katakan ada teman Anda sampai sekarang teh, mangga insya Allah. Mangga tipayun. Jadi saya mah yakin, Bapak Ibu yang bisa datang ke Arjasari mah benar-benar udah iman nate udah kelas papan atas. Sudah elite. Da orang yang abal-abal mah bahkan ngomong nate kieu. Menit, emang gak ada tempat pengajian lagi? Hah? Jauh-jauh di Tani Mulia ke sini, ya Allah. Jauh-jauh di Majalaya, jauh-jauh di mana Bu? Tani Mulia, jauh-jauh. Apa nggak ada tempat ngaji lagi? Jadi ibu datang ke sini teh malah ku temen teh dianggap aneh. Nggak ada tempat lagi. Emang ada apa di sana? Emang sama Pak Am suka dikasih apa? Maneh nama pedit, boro-boro ngasih. Malah kang ngomong teh tadinya saya mau. Omdo dia mah. Nah, tapi kenapa Anda nggak kapok? Jadi Bu, karena orang itu diuji terus levelnya teh naik. Dan yang namanya naik level itu kudu ada rasa sakit. Contoh, kalau ibu lihat bapak-bapak yang badannya bagus, berotot ya. Berotot kan gitu. Ibu, dia teh bukan karena minum susu. Enggak, dia teh Bapak, Ibu denger ya, saya kasih tahu. Kalau Ustadz Asep ini tangannya berotot, itu teh seminggu 3 kali. Pegel enggak? Pahit enggak? Panas enggak? Panas. Oh, sampai nyelekit. Satu lagi. Nyelekit. Jadi kalau Anda lihat orang badannya bagus, itu dia bayar dengan rasa sakit. Sakitnya olahraga. Jangan percaya kalau influencer bilang, badan gue bagus karena susu ini. Kucek lek. Anda ngikutin, kan bukan berisi. Malah agak bengkak sedikit. Jadi sebenarnya kalau ada orang badannya bagus, itu nggak gratisan. Misalnya Ustadz Asep tuh, mana Ustadz ke Melbourne? Naon Ustadz? Sugante musabaqah tilawatil Quran. Melbourne apa Ustadz? Maraton 52K, 52 kilometer. Kenapa beliau berangkat ke sana? Every day dia latihan lari. Dari mulai 1 kilo, 10 kilo. Beliau itu sekarang diam-diam setahu saya udah 67 kilo. Maratonnya tong yang serikan kamu. Ini Ustadz Asep udah 67 kilo. Jadi kalau dia ikut pertandingan maraton 50 kilo. Cetek. Kenapa? Karena beliau sudah terlatih. Beda dengan ketua kelas. Ketua kelas mah, maaf ya Pak, 10 kilo, baru 5 kilo, ngawe tukang ojek Pak, aditu. Karena tidak terlatih. Jadi kenapa Allah nguji? Supaya level kita naik. Nah itu, jadi kalau kita lagi diuji oleh apapun, katakan, ini cara Allah menyayangi saya supaya level saya naik. Gitu. Ibu lagi diuji ke suami, tatap suami. Ini biar level aku naik. Ayah, mama siap biar level mama naik. Gitu. Jadi sekarang mah kalau lagi diuji, katakan supaya level saya naik. Bu, ini mah obrolan santai. Apapun. Kalau ingin naik level kudu latihan. Apapun. Ibu, saya tahu dah ibu-ibu nu masak udah biasa dan belum.
Nu masak biasa mah udah nggak lihat apa resep. Cemplung, enak weh. Anu can biasa mah ningali bawang 2 siung. Kecap 2 sendok. Dia pas dicobaan Ustad utah. Hah? Kenapa? Dia tidak terlatih. Sok. Orang kalau udah masak terlatih mah saya tahu mana ibu-ibu nu masakna terlatih, mana nu sedang kursus. Ibu-ibu yang sedang kursus itu pasti, ayo nama Ustad, ibu-ibu sekarang mah nggak pakai catatan, tab dong. Inung orang bala catatan, ayo nama tab Ustad, nah, gitu. Tapi kan tetap kalau belum terlatih mah kelihatan. Jadi sebenarnya dengar ya, kenapa Allah ngasih waktu ke kita? Allah teh sayang, kita teh dikasih waktu untuk naikkan level. Nah, dinaikin aja levelnya gitu. Nih, Abah Engkon, Abah Jenal, ya, itu levelnya beda. Beda. Kenapa? Itu di Garut. Tok. Mau dibandingkan yang nuti Ciwaru. Ya bener. Abah Engkon yang di Garut. 3 kali Abah yang naik mobil teh 4 kali Abah Engkon. Masalahnya beliau bukan muda lagi. Sudah senior. Abah teh 74. Usia 74 dari Garut ke sini 4 kali naik mobil. Ya. Jangan dibandingkan dengan Ciwaru, saudara-saudara. Ciwaru, ya kan? Ciwaru teh eta nu dihandap di mana? Eta dihandap tah. Ciwaru dari jalan kaki ge bisa sini. Kenapa? Beda. Terujinya itu beda. Beda. Nah, ya. Oke, Ustadz dan teman-teman buka Al-Kahfi ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nah, Ibu coba perhatikan, sungguh kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan untuk menguji mereka. Siapa di antara yang terbaik perbuatannya? Jadi ternyata biasanya kita diuji untuk dilihat siapa yang paling baik aktivitasnya. Makanya saya bilang ujian itu, kenapa Allah ngasih waktu ke kita ya? Supaya kita diberi ujian. Bahkan ada keterangan teman-teman, orang tuh gak akan mati kalau ujiannya belum habis. Kayak begini, ada orang yang sudah uzur, sudah sepuh, segala penyakit ada, tapi gak meninggal-meninggal. Kenapa? Ujian hidupnya belum habis. Tapi ada orang yang masih muda, masih gagah, lagi sehat gitu. Meninggal karena ujiannya sudah selesai. Ya, ujiannya sudah selesai. Makanya semua yang hadir di sini karena memang ujian kita belum selesai. Oleh karena itu, kalau dalam hidup ini kita ada ujian ya karena memang kita ini nggak akan mati kecuali ujiannya sudah selesai. Saya perlu berulang-ulang mengatakan bahwa ujian hidup itu berbeda dengan ujian sekolah. Kalau ujian sekolah kita belajar dulu. Kalau ujian sekolah belajar dulu. Teori A, teori B, teori C, teori D. Bab 1 sampai bab 5 dipelajari. Sehingga saya bisa memastikan soal itu nggak akan jauh dari apa yang saya pelajari. Makanya kalau mau ujian kita belajar dulu. Kalau ujian sekolah. Tapi tahu nggak? Kalau ujian hidup itu justru belajar setelah ujian itu ada pada kita. Karena unpredictable. Kita nggak tahu kita ini diuji dengan apa. Makanya bedanya ujian sekolah. Kalau ujian sekolah mah belajar dulu baru diuji. Kalau ujian kehidupan mah diuji dulu baru belajar. Nah,
Makanya saya pernah ketemu, Ibu, Masya Allah datang ke MPI, iya Pak, ini ujian ya Allah lagi banyak banget. Nah berarti dia datang ke MPI karena di ujian. Nah begitu itu ngilang lagi tah. Pas ketemu saya, Ibu nggak pernah kelihatan ke MPI, kan udah beres ujiannya. Gitu. Ini mah tas cerai Pak Am, abdi teh, tas beres. Oh jadi waktu ngaos teh sedang dahsyat-dahsyatnya. Nah sekarang udah beres ujiannya cenah gitu. Teman-teman nggak usah nunggu cerai dulu, belajar we terus. Gitu ya. Nah Ibu, saya perlu menyebut juga ada 3 istilah yang gini, kalau ujian itu seringnya tidak menyenangkan. Nah, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, itu ada 3 kemungkinan. Musibah, azab, ujian. Jadi, suatu yang tidak menyenangkan itu 3 kemungkinan. Satu apa? Nah, musibah itu, Ibu Bapak, penderitaan yang terjadi karena kelalaian. Itu musibah. Jadi musibah itu apa? Penderitaan yang terjadi karena kelalaian. Orang bawa mobil kebut-kebutan sampai celaka. Itu disebutnya musibah karena lalai. Ya kan? Lalai. Maaf kalau berat badan ibu naik terus, itu ujian atau lalai? Lalai. Itu namanya musibah. Jadi musibah itu suatu yang terjadi karena kelalaian. Ya. Nah. Kamu berat badan naik terus. Ya teh ujian ti Allah. Lin ujian etama musibah. Karena ada kelalaian. Karena tiap ada makanan tentu saja dihajarnya. Nah ini dijelaskan. Ustadz gak usah dibacakan ya. Ini dijelaskan di An-Nisa ayat 79. Musibah itu penderitaan yang terjadi karena kelalaian. Surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Segala kebaikan yang menimpa dirimu itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Maka apapun keburukan yang menimpamu itu karena kesalahan dirimu sendiri. Makanya disebut musibah. Betul Ustaz? Ada ayatnya. Jadi gini teman-teman, kalau kita mengalami penderitaan karena kelakuan kita, nah itu namanya musibah. Ya, karena musibah. Kalau ibu masak, suami, anak, sampai yang makan sisa makanan itu ucing ya. Pada diare semua. Itu ujian apa musibah? Kenapa? Lalai. Ya, mungkin saja ibu ketika masak kurang bersih. Mungkin saja ketika masak ada bahan yang membuat diare. Maka apa yang terjadi pada seseorang karena kelalaian itu namanya musibah. Yang kedua, azab. Penderitaan yang terjadi karena kedurhakaan. Azab itu apa? Yang terjadi karena kedurhakaan. Ini dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 96. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka itu mendustakan ayat kami, akhirnya kami mengazab. Surat Al-A'raf ayat 96. Nah, saya ulangi ya Bu ya, Pak ya. Musibah, penderitaan karena kelalaian kita. Kalau azab, penderitaan karena kedurhakaan. Nah ini ada kabar gembira. Ternyata Allah akan menahan azab selama kita suka mohon ampun. Ini dijelaskan di surat Al-Anfal ayat 33. Surat Al-Anfal ayat 33. Allah akan menolak azab, menahan azab kalau kita banyak wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Allah tidak akan mengazab selama mereka istighfar. Makanya kita kudu sering istighfar, tobat, dah kan nggak ada nggak ada yang suci kita mah. Ya kan? Itu sebabnya ba'da sholat kita assalamualaikum salamun istighfar. Ya, begitu. Kenapa? Semoga istighfar kita ini walaupun kita berbuat dosa, berbuat salah, Allah tahan. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang masih mau istighfar. Masih ingat kemarin saya sebutkan bahwa ada orang yang berbuat dosa, tobat. Itu jauh lebih bagus daripada berbuat dosa nggak tobat-tobat. Kamu kalah tobat baru berbuat dosa. Itu lebih bagus daripada dosa tanpa gitu maksudnya. Jadi ibu bapak, penderitaan yang terjadi karena kelalaian itu namanya apa? Musibah. Penderitaan yang terjadi karena dosa, azab. Dan Allah menahan azab pada orang yang bertobat atau mohon. Nah, yang ketiga adalah ujian. Penderitaan karena Allah hendak menguji kita. Ya, apa ujian? Penderitaan karena Allah mau menguji kita. Penderitaan karena Allah mau menguji kita. Nah, berarti ibu bapak, ini dijelaskan ujian itu penderitaan karena Allah mau nguji aja. Itu Al-Anbiya ayat 35. Ya, surat Al-Anbiya ayat 35. Oke, saya ulangi ya. Karena ada yang kelihatan kurang kerung. Itu penderitaan tapi apa? Jadi gini ya. Ibu, kenapa Allah ngasih waktu ke kita supaya kita ujian itu tujuannya untuk apa? Nah, ingat loh. Anda kudu berpikir ujian itu naikin level. Nah, ternyata ujian itu kan dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian mah konotasinya tidak menyenangkan. Nah, saya bagi 3 itu. Kalau ujian itu karena kalau penderitaan itu karena keteledoran kita, tak eta namanya musibah. Ya, karena keteledoran kita. Makanya musibah ini harus diantisipasi. Kata Nabi, kalau kamu bawa unta, kan gini ada orang sholat, unta nanti nggak diikat. Kata Nabi, kenapa nggak diikat? Gimana Allah ical. Kalau dia kabur, kalau dia kabur balik deui rezeki saya. Kata Nabi, ikat dulu untamu, baru kamu berserah diri sama Allah. Gitu. Jadi ibu kalau bawa motor kuncinya dicabut. Ini mah gantung kalau rezeki merenan pas pulang teh masih aya motor teh. Kalau enggak rezeki merenan entah dibawa kemana ibu kunci heula. Bila perlu pakai kunci ganda di tempat parkir yang terbuka yang aman. Baru tawakal. Jadi sebenarnya musibah itu penderitaan karena kelakuan kita. Nah, kalau azab penderitaan karena dosa-dosa kita. Tapi ada kabar gembira, wa ma kunna mu'adzibina wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab selama orang itu mohon ampun. Nah, yang ketiga, ujian mah enggak ada kaitan dengan teledor, enggak ada kaitan dengan dosa. Emang itu mau-maunya Allah nguji. Ya, kayak begini Bu. Ada orang yang suka merokok. Sering begadang. Suka merokok, sering begadang. Stres. Tiluanana eta menyatu. Merokok, stres, begadang. Divonis kanker paru-paru. Menurut Anda ini ujian atau musibah? Kenapa musibah? Lalai ya, suka begadang, ngerokok, pola hidupnya gak sehat. Nah, pertanyaan saya, ada gak orang yang pola hidupnya sehat? Tidurnya benar, teratur ya.
Nabi mah tidur teh sok jelas jamnya. Ibu makan sok tara jelas. Sadaek-daek. Nabi mah tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ya. Di kita mah kan tidur lebih awal tuh, kamu jika bayi cenah gitu. Jadi jika anak SD saya tidur jam kamu tidur jam 8, jam 8? Jika anak SD, anak aku tuh jam 8. Yang betul itu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ada orang yang pola hidupnya udah bener. Rajin olahraga, tidak merokok, bisa mengendalikan stres. Jarang, nyaris tidak pernah begadang. Kena kanker paru-paru. Pertanyaan saya, itu ujian apa musibah? Ujian mah kadang tidak terprediksi. Gitu loh. Ya. Itu namanya ujian. Jadi teman-teman, kalau kita ditimpa yang tidak menyenangkan, maka tugas kita itu introspeksi. Begini, misalnya saya ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya Allah, kalau yang menimpa diri saya ini musibah, beri hamba kekuatan untuk memperbaiki diri. Kenapa saya minta kekuatan memperbaiki diri? Karena musibah itu ada ulah kelalaian saya. Ya Allah, kalau ini azab, ampuni dosa-dosa saya. Ampuni ya Allah dosa-dosa saya. Ya Allah, kalau yang menimpa diri saya ini ujian, beri hamba kekuatan. Karena hanya Engkau yang bisa memberi kekuatan atas ujian yang hamba terima. Jadi jelas nggak tuh? Jadi kalau ada yang sedang menderita nih, saya lihat ada beberapa mata saya lihat ya kelihatan tina wajahna teh datar tadi teh. Ya jigana ya keur menderita ya mentak datang ke sini juga. Tapi saya nggak kuasa untuk nunjuk ya, tapi kelihatan di sini. Ustadz Asep kelihatan kan? Ada ya, oke sama. Nah, jadi Ustadz Asep juga bisa, tapi kita mah cukup pakai bahasa batin ya Ustadz ya. Jadi gini, jigana si Ibu Eta keur susah si penderita, nah gitu. Nah dengar baik-baik, kalau kita lagi diterpa ketidaknyamanan, saya ulangi sekali lagi, kita sholat, ya Allah, kalau ini musibah, beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Beri ilmu untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena musibah mah karena keteledoran. Kalau ini azab ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini merujuk ke ayat yang tadi. Kami tidak akan mengazab selama orang itu minta Terus yang ketiga, ya Allah kalau ini ujian, berarti itu kehendak Engkau. Ya Rob, beri hamba kekuatan untuk menyelesaikannya. Hamba yakin tidak mungkin Engkau memberikan ujian di luar kemampuan hamba. Jadi enak kalau sudah ada ilmunya mah. Ya. Jadi kita bisa membedakan. Ini teh musibah, ini teh azab, ini teh ujian. Gitu. Ada yang nanya ke saya, Pak Am, kalau susah ngapalin Quran, itu apa? Musibah, azab atau ujian? Susah ngapalin Quran. Mual mungkin azab dari kamu. Ini langsung azab. Mungkin. Wong dia mau belajar baca Quran. Tapi susah ngapalin teh. Ya. Wal asri asub kewatini. Kuliah pernah gak tamat-tamat. Nah saya ingin tanya itu azab, musibah apa ujian? Ujian. Ujian. Ya. Ujian. Tapi kalau saya tidak hafal Quran karena memang saya jarang ngapalin, jarang murojaah, jarang mengulang, nah itu apa? Musibah. Saya teh aneh, iqra teh sok salah wae. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa khalaqal mauta? Karena saya tidak pernah mengulang. Saya tidak pernah mengulang. Namanya murojaah. Maka kalau ibu bapak lupa hafalan Quran, dikarenakan Anda tidak pernah mengulang, itu musibah karena kelalaian. Kalau Anda sering ngulang tapi tidak apal-apal, memang diuji dengan kecerdasan yang terbatas. Itu saudara-saudara. Ya kan? Gitu ya. Nah.
Jadi sekarang mah udah tahu ilmunya. Oh iya. Ada orang yang ketika hadir di sini dicatat semuanya. Pas pulang, Mama, hari Ustadz Am ngejelasin apa? Ayah catatan nak, Mama. Tenaonnya ayah. Mama, naon? Sabar atuh. Naon. Matak ayah kudu ngaji geura. Kira-kira kalau gitu apa namanya? Ujian apa musibah? Ujian. Ujian dia nulis waktu di sini mengerti kok. Diuji we ku Allah begitu pulang teh. Terus leungit. Apa ini kan gitu. Ya. Oke ya. Jadi jangan sedih bagi yang pas buka catatan ini teh apa gitu kan. Kan yang dia yang nyatet. Dia yang ngasih catatan itu nih, tapi ini teh apa? Udah gitu nyalahin pembicara. Iya ayah ada si Pak Ama mau ngomong tara jelas. Ini mama gitu jelas. Tara jelas dia. Nah ibu, jadi saya ingin menyebutkan kalau ada penderitaan Pak, pokoknya tilu itulah. Nggak akan keluar dari tiga itu. Musibah, azab, ujian. Udah, nggak akan keluar dari situ. Nggak akan. Nah sekarang yang harus ditanya, yang harus diperdalam gini. Kalau ujian mah kan kehendak Allah ya. Nggak ada kaitan dengan dosa, nggak ada kaitan dengan Nah pertanyaannya, mengapa kita diuji? Satu, proses seleksi. Jadi kenapa kita diuji? Satu, proses seleksi. Nah, Ustadz, surat 47 ayat 31. Proses seleksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Sungguh kami mengujimu sehingga kami mengetahui orang yang benar-benar jihad dan bersabar di antaramu. Jadi ujian itu proses seleksi. Siapa yang benar-benar jihad dan sabar? Dan akan kami nyatakan tentang ikhwal perbuatanmu. Nah kayak jangan jauh-jauh. Ini kenapa Masjid Peradaban Arjasari itu di sini? Ini proses seleksi. Nah kan terseleksi teman-teman semuanya. Terseleksi asli. Karena nanti kelihatan mana yang sabar. Yang sabar teh nu datang deui. Kalau nggak datang lagi nggak sabar. Oh, aku mah kapok. Ya Allah. Ada nggak di sini yang pernah kapok? Kemungkinan kapok ada nggak? Ada, katingali wajahna bakal pikapokeun. Teteh ngaji deui nu. Aku teh senengnya tapi ya Allah. Berat pisan. Mata proses seleksi. Mata cek saya mah pengajian yang paling saya prioritaskan tuh di sini. Karena ini orang-orang pilihan Ustaz. Orang-orang pilihan. Ya, saya mah absen tausiah di MPI itu kalau umroh, kalau haji, kalau sakit. Sakit mah alhamdulillah bisa dihitung dengan jari. Kenapa coba? Jangan sia-siakan Ustadz orang-orang terpilih. Ya Allah. Orang-orang terpilih, apalagi lebih terpilih lagi saat saya nggak ngaji. Dia datang saat saya nggak, Ustadz saat saya umroh, tapi mereka tetap datang. Tah eta mah saya teh sok pengen ngasih hadiah umroh. Pengen ya, ku Allah, ku niat nanti terus dicatat. Nah, jadi saya teh suka lihat di CCTV Ustadz, kalau lagi di Mekah tuh suka pengen lihat ngintip gitu, sahanu datang. Karena kan CCTV di sana, di luar. Ini jangan salah loh, setiap sudut CCTV.
Dan saya di belahan bumi manapun, selama internetnya jalan bisa lihat. Tapi sok aya ibu-ibu nu iseng paruman we itu teh pusatnya. Saya ingin cerita sama Anda bahwa yang datang ke MPI itu benar-benar proses seleksi yang luar biasa. Seleksi ya. Nah jadi kenapa Allah nguji untuk proses? Yang kedua, proses pembersihan. Jadi kenapa Allah menguji? Itu proses pembersihan. Ibu, bapak, kalau ingin dibersihkan, biasanya kudu digosok. Ibu nyuci piring, kan? Digosok. Atau kalaupun tidak digosok, ibu ada chemical untuk membersihkannya. Jadi sebenarnya, kenapa Allah nguji kita proses? Nah ini ada hadis yang cukup panjang, Bu. Saya bacakan, nggak ada di Quran. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Ujian manusia yang paling berat itu para nabi. Jadi kata Nabi, ujian yang paling berat di antara manusia itu para nabi. Tsummas sholihun. Terus level berikutnya orang-orang soleh. Jadi yang ujiannya berat itu para nabi, orang soleh. Tsummal amsal fal amsal minan nas. Terus aja makin menurun. Yubtala rojulu ala hasbini. Seorang itu juga diuji berdasarkan kadar keimanannya. Jadi maksudnya kalau Allah nguji itu dilihat kadar keimanannya. Nah ibu bapak, ada yang diuji dengan agamanya, ada yang diuji dengan badannya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan anaknya. Wa ma yazalul bala'u bil 'abd. Dan ketika ujian itu terus menerus membarengi seorang hamba, hatta yamshi 'ala dhahril adri laisa alaihi khati'atun. Sampai nanti di titik orang itu berjalan di muka bumi tanpa dosa. Jadi gini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ujian yang paling beratnya para nabi. Turun lagi. Anda mah level ketiga lah orang-orang soleh kan. Nabi, setelah nabi, orang-orang soleh. Ujiannya apapun. Bisa pada jasadnya, fisiknya. Bisa pada anaknya, bisa pada hartanya. Pokoknya mah gimana Allah saja. Nanti kalau orang itu wa mayazalul bala'u bil 'abd, ketika seorang hamba itu diuji, hatta yamshi 'ala dhahril ardi laisa ali khati'ah. Sampai orang itu kalau berjalan di muka bumi sudah tidak ada noda dosa lagi, sudah dibersihkan. Jadi ibu bapak, kita kudu paham ketika kita diuji, satu itu apa? Proses seleksi. Yang kedua proses. Nah, yang ketiga mengurangi penderitaan akhirat. Jadi kenapa diuji? Supaya di akhirat nggak terlalu berat. Ya, penderitaannya. Mengurangi penderitaan akhirat. Idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjalalahul uqubata fid dunya. Bila Allah menghendaki orang itu dapat kebaikan, maka dipercepat ujiannya di dunia. Jadi ibu kalau sakit, itu rasa sakit itu penggugur dosa. Sehingga dosa-dosa itu sudah tidak diperhitungkan lagi di akhirat. Bapak ibu datang ke sini, ini kan penuh tenaga, perjuangan. Ada penderitaan enggak? Maka itu penggugur bagi dosa-dosa kita. Itu teh untuk meringankan penderitaan kita di akhirat. Jadi kenapa Allah menguji kita? Proses seleksi, proses dan kebayang gak sama Anda? Bila itu semua teralami ya. Jadi saya tadi sampaikan kenapa kita masih diberi kesempatan. Satu, supaya kita beramal. Dua, supaya kita memperbaiki diri. Tiga, supaya kita melewati uji. Ternyata kenapa Allah ngasih ujian? Ujian itu proses seleksi supaya kita makin naik. Terus apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni. Supaya penderitaan kita di akhirat lebih ringan lagi. Karena penderitaan yang sudah kita rasakan di sini
itu akan meringankan penderitaan kita di akhirat. Nah, bila 3 hal itu ibu bapak kita dapatkan untuk beramal, untuk apa lagi? Memperbaiki diri, terus apa lagi? Menerima ujian. Maka insya Allah saat berpulang itu kita tersenyum. Kan judulnya apa? Pulang dengan bahagia. Nah, coba lihat surat Fussilat ayat 30-31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nah, ibu bapak coba perhatikan judul besar kita itu pulang dengan bahagia. Nah, jadi kalau kita sudah lewati yang tadi, oh iya kita diberi waktu sekarang dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sudah berpulang padahal lebih muda. Tapi kenapa saya dan ibu bapak masih ada di sini? 1, Allah ngasih kesempatan, sok kamu isi dengan amal soleh. Sok berbekal. 2, sok perbaiki diri. 3, jalani ujian. Karena ujianmu itu akan jadi proses seleksi, akan mengangkat levelmu, dan akan membuat penderitaanmu itu lebih ringan di akhirat. Nah, sehingga kalau kita istiqomah dalam kebaikan dengan berbekal amal, dengan memperbaiki diri, dengan menjalani hidup yang penuh ujian, maka itu disebut dengan orang yang innalladzina qalu rabbunallah. Sungguh orang yang berkata Tuhan kami Allah. Tsumastaqamu. Mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata. Ini katanya ketika seseorang itu sedang menghadapi syakaratul maut. Malaikat turun lalu kata malaikat. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Kira-kira bahagia enggak? Nah ini. Jadi kebahagiaan terhebat itu saat malaikat datang, kata malaikat itu, kamu jangan takut, jangan sedih, surga menunggumu. Ya, itu catatannya kita lewati yang sudah kita bicarakan. Berbekal amal, memperbaiki diri, mun aya ujian, sok hadapi aja. Itu cara Allah untuk menyeleksi kita, membersihkan kita, mengangkat derajat kita. Toh ujung-ujungnya semua sama. Dan saya sampaikan sama ibu bapak, sejak masjid ini difungsikan, ini masjid bersejarah karena baru difungsikan persis selesai COVID. Tahun 2022 bulan Maret 2022. Sejak ini masjid difungsikan, karena memang masjid ini bersejarah, dibangun di saat COVID. Ini mah masjid dibangun di saat COVID, ibu bapak. Karena COVID itu ditemukan Desember bulan 2019, makanya disebut COVID-19 juga. Oktober kita tuh peletakan batu. Oktober, November, Desember COVID. Maret lockdown. Lockdown. Pekerja di sini yang ngerjain ini biasanya 50 orang, jadi setengahnya. Tapi alhamdulillah, ini mah bersejarahnya masjid ini mah selesai
memang di waktu COVID. 2019 Oktober peletakan batu pertama, Maret 2022 itu mulai diperbolehkan pengajian, itu pun kan Bapak Ibu kudu daftar dulu ya. Terus pada pakai masker kan. Terus jarak duduk juga kita 2 meter 2 meter. Ya kan gitu. Bahkan saya juga tidak mau dia duduk dekat saya sendiri aja waktu itu. Ya kan. Nah, Ibu Bapak, sejak masjid ini difungsikan sampai sekarang, kita bisa hitung. Sering kita mengumumkan, innalillahi si fulan, si fulan, si fulan. Kenapa? Dan memang pada akhirnya berpulang semua. Nanti 50 tahun mendatang ini yang hadir di sini dalam dugaan saya sih udah nggak ada semua. Kalaupun ada mungkin anak-anak yang di bawah umurnya 54 tahun. Kan gitu. Nah jadi saya ingin cerita sama Anda, ya yang penting mah berpulang tersenyum. Menurut ayat ini, sungguh orang berkata Tuhan kami Allah kemudian meneguhkan pendiriannya, malaikat akan menyambut ruhnya sambil mengatakan, jangan takut, jangan sedih, surga menunggumu. Di ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunia. Kami adalah pelindungmu dalam kehidupan dunia. Kami di sini siapa? Allah yang melindungimu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan yang kamu minta. Jadi di surga mah kita ingin apa, itu Allah kasih. Atau yang kita minta. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya, ada pertanyaan tapi tidak sempat terjawab Ustadz. Jadi kalau misalnya dia punya suami, suaminya meninggal, nikah lagi. Nah, suami yang baru itu soleh juga. Dia nanya, ini nanti di surga saya dengan suami yang mana? Jadi mau suaminya hiji, ima dengar dulu. Jadi dengar. Anda mah langsung menikah itu dengar dulu. Si ibu ini punya suami. Suaminya teh bager soleh meninggal. Lalu ibu ini nikah lagi dengan suami baru. Soleh oge. Nah si ibu ini nanya, Ustadz kalau di akhirat nanti saya dengan suami mana? Suami mana Pak? Engkau ngobrol di ditu atuh. Anda mah suka memutuskan yang belum Allah putuskan. Saya mah nggak berani. Nggak berani jawab. Anda mah langsung kok dengan yang paling kumaha Allah Bapak. Itu mah wilayah Allah. Saya bilang, aduh Bu, kayak obrolkan di situ. Sekarang yang penting mah Ibu asup surga we heula. Nanti urusan dengan almarhum yang pertama atau kedua, kayak lah ngobrol di situ. Apa coba dia bilang, ih si Pak Ama aku nanya serius. Cek aku lagi jawab teh serius. Mun Bapak ngasal, cenah dengan suami pertama, teu bisa gitu Pak. Tetap kumaha Allah, ya kan? Jadi yang penting mah beramal soleh. Namun, nah ada kabar gembira. Memang di surga itu kita bisa kumpul. Semoga kita semua dikumpulkan dalam surga. Ya kan? Nah, apalagi keluarga itu bisa. Ustadz, coba buka Ar-Ra'd 2324. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Nah ini kabar gembira. Mereka masuk ke dalam surga Aden bersama orang-orang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Coba perhatikan. Jadi kita bisa bertemu nggak dengan kakek, nenek, uak, bibi? Ini kan nenek moyangnya.
dengan pasangan-pasangannya, ya kan? Gitu. Ada yang bilang, Pak Am kalau saya masuk surga, suami saya masuk surga, boleh enggak sama suami saya? Saya bilang, Bu, udahlah obrolin di sana. Jadi kadang-kadang saya tuh suka dapat pertanyaan yang bukan yang saya nggak bisa jawab. Ya suami saya teh soleh Pak. Ini mah kalau saya masuk surga, suami saya masuk surga. Tapi kan di Quran dikatakan mereka bertemu dengan pasangannya. Terus aku mah nggak mau sama suamiku. Gimana? Saya bilang, Ibu, suami ibu ge sama. Tong GR teuing suami ibu. Karena saya pernah nanya ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu dulu, Bu, kalau suami ibu masuk surga, ibu mau sama suami apa mau bidadari? Itu banyak kan Pak, ini bilang ini, Pak Am ya pengen sama suami atulah gitu ya. Nah pas saya tanya bapak-bapak, Pak kalau Bapak masuk surga, Bapak ingin dengan bidadari atau dengan istri? Dengan bidadari. Tapi Pak, nah Bapak belum dengar cerita saya selanjutnya. Istri Bapak akan lebih cantik dari bidadari yang ada. Masih berubah? Masih tetap bidadari saja? Oke, nggak apa-apa ya. Itu pilihan Bapak. Jadi ternyata walaupun saya bilang, Pak, tahu nggak kalau masuk surga istri Bapak teh lebih cantik dari bidadari surga. Ya jawabnya gini, nggak apa-apa Pak Am, saya pengen nyoba bidadari. Nah kalau udah gitu kan saya nggak bisa ngendaliin selera orang. Nah kan nggak bisa. Tapi intinya kalau orang nanya, apakah kita masih kan pulang dengan bahagia yang sesungguhnya, bisa nggak sih saya teh ketemu dengan ibu bapak saya? Bisa, asal sama-sama soleh. Di sini ada kata-kata waman sholaha min abaihim. Bisa nggak ketemu dengan pasangan hidup kita? Bisa, asal sama-sama soleh. Bisa nggak kumpul dengan anak cucu kita? Bisa, asal sama-sama soleh. Di sini ada kata kuncinya waman sholaha, dan orang yang soleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Lalu malaikat masuk dari semua pintu surga. Dengar baik-baik, berarti surga teh banyak pintunya. Dan malaikat masuk dari semua pintu surga. Karena orang masuk surga itu, maaf, beda-beda kekuatan. Ada yang rajin tahajud, masuk lewat pintu tahajud. Ada juga orang yang tahajudnya lemah, dah kebluk kan. Tapi dia mah kuat nahan lapar, jadi rajin saum Senin. Mungkin masuk surganya lewat saum Senin, Kemis. Ada juga tahajud kebluk, Senin Kemis laparan. Tapi dia mah ke majelis taklim hadir kemana-mana. Berarti dia lewat masuk majelis taklim. Jadi sebenarnya semua yang hadir di sini, pintu surganya tergantung amalan yang paling kuat. Tapi Ustadz, saya perlu berjujur. Kalau lihat wajah mereka mah dari pintu manapun bisa. Ya. Kalau di permainan di itu mah Ancol mah di Dupan itu punya tiket terusan. Nusagala asum. Nah jadi Ustadz, kita husnuzon saudara-saudara kita di sini mah kelihatannya pintu surga nate dari semua arah. Amin ya kan gitu. Terutama dari KII, dari MPI udah dapet ya kan gitu. Dari segala macam lah. Berarti gini Bu, kenapa Allah ngasih waktu ke kita supaya kita pulang dengan bahagia. Yuk kita punya amalan andalan apa. Lalu kita berusaha untuk memperbaiki diri. Apa sih yang bisa kita perbaiki? Kualitas sholat kita, kualitas majelis. Perbaiki aja pelan-pelan lah gitu. Omongan kita kejujuran kita, akhlak kita terus perbaiki. Terus apa lagi? Ya kalau kita lagi diuji, ya memang ujian itu proses seleksi, proses untuk mengangkat kualitas kita. Karena ujung-ujungnya mah satu, pulang dengan bahagia. Yaitu saat malakul maut menjemput, malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih, surga menunggumu. Udah gitu di akhirat, apa kata malaikat? Salamun alaikum, sok kamu masuk surga dari pintu manapun, ya disebabkan karena bima sobartum disebabkan kamu sabar. Pani ma'uk badar. Jadi kuncinya kudu sabar menjalani segala rintangan kehidupan. Gitu. Ibu, bapak, teman-teman.
Itu yang bisa kita bahas hari ini ya. Insya Allah minggu depan kita judul yang baru ya. Judul yang baru insya Allah. Terima kasih pada ibu bapak yang sudah hadir. Semoga Allah memberkahi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.